Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Farlinda, NIM 14014214007, dan partner Saya Ismaili Maduzari, NIM 14014221410. Di sini kita akan mempraktekkan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan kami melakukan praktek ini adalah untuk memenuhi tugas IPA dan untuk mengetahui perkembangan mana yang lebih cepat dalam reaksi terang ataukah dalam reaksi gelap. Nah, di sini saya akan mempraktekkan tentang perkembangbiakan tumbuhan kacang hijau dalam reaksi terang, dan partner saya akan menerangkan. Saya akan mempraktekkan pertumbuhan kacang hijau reaksi gelap. Langkah yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti botol bekas, kapas, dan biji kacang hijau. Langkah yang kedua, basahi kapas dengan air, lalu peras agar airnya tidak terlalu banyak. Lalu kapas dimasukkan ke dalam botol bekas yang sudah disiapkan tadi. Setelah itu, buka plastik yang berisi biji kacang hijau tadi. Lalu pilihlah biji kacang hijau yang terbaik agar biji tumbuh dengan baik. Lalu masukkan biji tersebut di atas kapas yang telah diletakkan di botol tadi. Inilah hasil pengamatan dari biji kacang hijau selama beberapa hari terus tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, perkembangbiakan kecambah reaksi gelap. Yang pertama, wadah. Yang kedua, kacang hijau. Yang ketiga, kapas. Yang keempat, air. Langkah pertama, kita masukkan kapas ke dalam air. Lalu kita taruh ke wadah yang sudah disediakan. Lalu pilih kacang hijau yang terbaik, lalu masukkan kacang hijau ke dalam wadah. Lalu kita tunggu setelah beberapa hari. Jadi kesimpulan dari hasil pengamatan kelompok kami adalah pertumbuhan pada reaksi gelap ternyata lebih cepat tumbuh. Pertumbuhan kecambah yang berada di tempat gelap lebih cepat dibandingkan kecambah yang berada di tempat terang. Kecambah yang berada di tempat gelap memiliki ciri-ciri batang panjang dan rapuh, daun berukuran kecil dan berwarna kekuning-kuningan. Sementara yang berada di tempat terang memiliki ciri-ciri sebaliknya. Cahaya sangat mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup, terutama pertumbuhan tanaman hijau. Tumbuhan tetap bisa hidup meski tak ada cahaya, akan tetapi hidupnya tak akan bertahan lama. Tanaman yang kurang cahaya atau ditanam di area gelap, batangnya lebih panjang. Hal ini karena tanaman berusaha mencari cahaya untuk keperluan fotosintesis. Tanaman yang cukup cahaya terlihat lebih sehat dan segar. Daun tanaman-tanaman yang kurang cahaya jauh lebih kecil dan kusam, kekuningan dibandingkan dengan tanaman yang cukup cahaya. Daun tanaman yang cukup cahaya lebih lebar, hijau segar. Pada tanaman yang berada di tempat yang gelap, hormon auksin bekerja lebih aktif daripada tanaman yang terkena cahaya, sehingga tanaman yang berada di tempat yang gelap terjadi pemanjangan sel. Di tempat yang terang, hormon auksin mudah rusak oleh intensitas cahaya yang tinggi. Di tempat yang terang, pertumbuhan tanaman menjadi terhambat, dan di tempat yang gelap terjadi etolasi atau pemanjangan di ujung melengkung. Jadi hormon mempercepat pertumbuhan batang dan cahaya menghambat pertumbuhan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.